ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العدلة في رأس الجبل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Pada video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kitab An-Nahwu At-Tatbiqi karya Ad-Doktor Khalid Abdul Aziz hafidhahullahu ta'ala. Pada video kali ini insyaallah kita akan masuk kepada isim atau jenis isim ma'rifat yang keenam. Setelah walhamdulillah pada video sebelumnya kita menyelesaikan jenis isim ma'rifat yang kelima, maka yang keenam ini mu'alif menjelaskan tentang isim nakiroh yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Berarti untuk memahami penjelasan ini dengan maksimal, dengan sepenuhnya, kita harus memahami susunan mudhof dan mudhof ilaih. Susunan mudhof dan mudhof ilaih. Ini mudhof yang berada di awal, kemudian mudhof ilaih yang berada di akhir. Nah, jika kata digabungkan menjadi dua, kemudian dijadikan susunan idhofah, maka dia menjadi mudhof dan mudhof ilaih. Biasanya ketika mengartikan itu ditambahi katanya. Nah, seperti rumah dan Pak Guru, ketika digabung maka menjadi rumahnya Pak Guru. Nah, itu di dalam bahasa Arab disebut susunan mudhof mudhof ilaih. Kita baca sadisan, al-mudhofu ila ma'rifatin, isim yang dimudhofkan kepada ma'rifat. Sehingga syaratnya yang menjadi mudhof ilaihnya ini adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat apa? Isim ma'rifat yang telah disebutkan sebelumnya. Baik itu isim dhamir, ataukah isim alam, ataukah isim isyarah, ataukah isim mausul, ataukah yang menjadi ma'rifat dengan alif lam. Yang penting mudhof ilaihnya adalah salah satu dari isim ma'rifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mu'alif mengatakan in udhifatin nakiratu ila ma'rifatin ta'arrafat. Jika dimudhofkan isim nakiro, atau kita ulangi, jika isim nakiro dimudhofkan kepada isim ma'rifat ta'arrafat, maka dia menjadi ma'rifat, ikut-ikutan ma'rifat. Mungkin dari sini pelajaran penting yang bisa kita ambil, sesuatu itu akan terpengaruh dengan teman dekatnya. Isim yang awalnya nakiroh bisa berubah menjadi ma'rifat ketika dia bermain atau bergabung bersama isim ma'rifat. Mithalu dzalika, contoh dari hal itu adalah kalimatu kitabin. Contohnya kalimat atau kata kitab. Fa innaha nakiratun. Sesungguhnya kata kitab ini nakiro. Kitab ini nakiro. Tidak ada alif lamnya. Ingat, ketika menyebutkan tanda nakiro, tidak benar kalau kita mengatakan karena dia bertanwin. Ini kurang cocok. Karena ada juga isim alam yang bertanwin ada. Maka tandanya di sini dia nakiro adalah tidak kemasukan alif lam, tidak ada alif lamnya, kitabun. Nah, kitabun yang nakiro ini, wa in udhifat, jika kata nakiro ini dimudhofkan ila ma'rifatin, kepada isim ma'rifat, minal ma'arifis sabiqati, dari isim-isim ma'rifat yang sudah dipelajari sebelumnya, berarti ada 5, dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, dan yang dima'rifatkan dengan al. Iktasabat ta'rifa minha, maka dia pun menjadi ma'rifat dengannya. Nah, menjadi ma'rifat dengannya. Contohnya adalah kita buka mufidun.
Nah, kita buka di sini intinya kita buka mufidun. Kitabnya engkau, kitabnya kamu itu mufid, bermanfaat. Nah, kita sudah tahu tadi bahwasanya susunan mudhaf ilaih adalah dengan menambah nya pada akhir kata yang pertama pada mudhafnya. Kitabun mudhaf kemudian disandarkan kepada dhamir ka, maka menjadi kitabuka, kitabnya milikmu, kitab milikmu. Jadi bukan lagi kita mengartikan sebuah kitab, tetapi kitabmu. Kalau kitabmu itu sudah ma'rifat, orang sudah tahu, mufidun, kitabmu bermanfaat. Udhifat ila dhamirin, di sini kalimat kitabun dimudhafkan kepada dhamir. Dhamir ini ma'rifat, bahkan dia menduduki posisi pertama dalam urutan isim ma'rifat. Maka kitabun menjadi ma'rifat juga. Kalau dia berdiri sendiri, kitabun ini yang diartikan, yang artinya adalah sebuah kitab, maka kita tidak tahu ini sebuah kitab yang dimaksud kitab apa, kitab siapa. Tapi ketika kita sandarkan kepada dhamir, maka sudah menjadi jelas. Kita buka kitabmu, maka sudah menjadi jelas, tidak umum lagi. Kemudian yang kedua, kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Kitabnya Muhammad mufidun. Jadi intinya di sini kitabnya Muhammad. Maka sudah menjadi jelas kitab ini tidak umum lagi. Kitabnya si Muhammad, jelas. Udhifat ila alamin, dia dimudhafkan kepada isim alam. Nah, dia menjadi jelas, menjadi ma'rifat, sudah diketahui. Beda kalau kita mengatakan ini sebuah kitab, dengan kita mengatakan ini kitabnya Muhammad, maka tentu yang kedua dipahami, ma'rifat. Kemudian yang ketiga adalah kitabu hadzal rajuli mufidun, kitab laki-laki ini mufid. Nah, di sini udhifat ila ismi isyaratin, dia dimudhafkan kepada isim isyarah. Nah, dimudhafkan kepada isim isyarah, maka menjadi ma'rifat. Kemudian yang keempat, kitabul ladzi 'allamani mufidun, ini disandarkan kepada isim mausul. Kitabnya orang yang mengajarkan kepadaku bermanfaat. Ini dia, ini mudhaf ilaihnya. Nah, ini mudhafnya. Kitabun asalnya nakirah menjadi ma'rifat, sudah dikenal, sudah diketahui. Ketika kita mengatakan kepada orang lain, kitabul ladzi 'allamani mufidun, kitabnya orang yang mengajarkan ilmu kepadaku itu bermanfaat, maka orang akan paham. Berbeda kalau kita mengatakan ya fulan sebuah kitab, itu tidak paham. Tapi kalau kita mengatakan kepada teman kita, ya fulan hadza kitabu Muhammadin, ini kitabnya Muhammad, kitabnya orang ini, kitabnya orang yang mengajarkan kepadaku, itu semua menjadi ma'rifat, tertentu, sudah ditentukan. Udhifat ila ismin mausulin, dia dimudhafkan kepada isim mausul. Kemudian yang kelima adalah kitabur rajuli mufidun, udhifat ila mu'arrafin bi'al, kitabnya orang ini atau orang itu mufid. Nah, ini sudah tertentu, sudah ditentukan, tidak umum lagi. Jadi kalau kita ulangi, kalau kitabun itu ya umum, bermakna sebuah kitab. Nah, kitabnya siapa saja, kitabnya apa saja masuk di dalamnya. Tetapi kalau sudah mengatakan kitabur rajuli, kitab laki-laki itu, berarti bukan kitabku, bukan kitabnya orang lain. Ini maksud daripada dimudhafkan kepada ma'rifat. Berarti syaratnya mudhaf ilaihnya harus ma'rifat, maka mudhafnya menjadi ma'rifat. Tatbikun minal Qur'an, praktek dari Al-Qur'an. Tatbikun minal Qur'an, praktek dari Al-Qur'an. Yang pertama adalah qauluhu ta'ala, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Di sini kitabuna, ini adalah kitab kami, kitabnya kami. Ini kitabun ketika berdiri sendiri, dia adalah kitabun, sebuah kitab. Kemudian digabungkan, diidhofahkan kepada dhamir na, kami, menjadi kitabuna. Maka dia termasuk yang menjadi ma'rifat karena dimudhafkan kepada isim dhamir. Kemudian yang kedua, qauluhu ta'ala,
Daraballahu mathalan lilladzina kafarum ra'ata Nuhin, imra'ata Nuhin. Imra'atun ketika berdiri sendiri artinya adalah seorang wanita. Dia umum, mencakup wanita mana saja. Ketika digabungkan menjadi atau digabungkan dengan isim alam yaitu Nuh alaihi salam, maka menjadi wanitanya atau istrinya Nabi Nuh. Maka sudah tertentu bahwasanya yang dimaksud imro'ah di sini bukan imro'ah yang lain, bukan wanita yang lain, tetapi wanitanya atau istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang ketiga, qauluhu ta'ala faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. Asma'un adalah nama-nama. Dia bersifat umum. Kabarkanlah kepadaku nama-nama. Ini nama-nama banyak, nama-nama di alam raya ini. Kemudian diidhafahkan kepada isim isyarah, haula'i, nama-nama yang ini, berarti sudah dikhususkan. Yang kau beritakan kepadaku adalah nama-nama benda-benda ini saja, bukan yang lainnya. Tertentu. Karena dia lawannya daripada nakirah yang umum, ma'rifat sudah tertentu. Kemudian yang keempat, qauluhu ta'ala qad sami'allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha. Qaula allati. Nah, isi mausul. Berarti di sini nakirah, qaulun adalah sebuah ucapan. Allah mendengar sebuah ucapan. Itu kan umum. Semua ucapan Allah mendengar. Tetapi dalam ayat ini dikhususkan dengan isi mausul, ucapan wanita yang. Sungguh Allah telah mendengar ucapannya seorang wanita yang mengadukan kepadamu tentang urusan suaminya. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini bukan semua ucapan makhluk, tetapi ucapan wanita yang datang kepada Nabi. Kemudian yang kelima adalah wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Waraqun adalah daun, daun umum. Daun di jannah, daun di dunia, di bumi, di darat, seperti itu. Nah, ketika diidhafahkan kepada isim ma'rifat al-jannah, maka terkhusus bahwasanya al-waraq di sini adalah waraqul jannah. Daun di sini adalah dedaunan jannah. Waraqun daun umum, kemudian ketika digabungkan dengan al-jannah menjadi dedaunan surga atau jannah. Maka menjadi khusus bahwa yang dimaksud di sini bukan dedaunan umum, tetapi dedaunan yang ada di jannah. Tayyib. Kemudian di sini berarti selesai pembahasan tentang isim yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Isim nakirah yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat maka menjadi ma'rifat. Yang perlu kita ingat adalah mudhaf ilaihnya harus ma'rifat sehingga mudhafnya ikut menjadi ma'rifat. Nah, di sini ada tanbihat, ada beberapa catatan. Yang pertama, in udhifat an-nakiratu ila ma'rifatin ta'arrafat. Jika dimudhafkan isim nakirah kepada isim ma'rifat, maka isim nakirah itu berubah menjadi ma'rifat seperti penjelasan sebelumnya. Tetapi di sini wa in udhifat ila nakiratin, kalau isim nakirah dimudhafkan kepada isim nakirah, mudhafnya nakirah, mudhaf ilaihnya juga nakirah, maka fungsinya apa? Takhassasat. Maka nakirah yang mudhaf ilaih itu mengkhususkan nakirah yang ada di mudhaf. Walam tata'araf, dan tidak menjadikannya ma'rifat, hanya mengkhususkan saja. Jadi yang awalnya umum disempitkan dengan mudhaf ilaih yang bersifat nakirah tadi. Nanti dicontoh akan ada. Contohnya adalah a'jabani kitabu Muhammadin. Membuat aku kagum bukunya si Muhammad. Ini kitabun dimudhafkan kepada isim alam, maka dia menjadi ma'rifat. Kitabu di sini ma'rifat. Nah, li'annaha udhifat ila ma'rifatin, karena dia dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Sedangkan contoh yang kedua, a'jabani kitabu tabibin. A'jabani kitabu tabibin, telah membuat aku kagum bukunya seorang dokter. Nah, dokter yang di sini dokter mana? Kita juga belum jelas. Nah, jadi ketika mudhaf ilaihnya ini nakirah dan mudhafnya nakirah, maka
fungsinya adalah mengkhususkan bahwa yang membuat aku kagum ini bukan semua buku, tetapi bukunya seorang dokter. Dokter yang mana? Belum dijelaskan. Nah, sehingga dia kitab di sini nakirah mukhassasah. Masih tetap nakirah, masih bersifat umum, tetapi sudah dikhususkan. Apa maksudnya dikhususkan? Ruang keumumannya semakin mengecil, bahwa yang membuat aku kagum adalah bukunya seorang dokter, bukan bukunya seorang yang lainnya. Tetapi dokter yang mana? Itu yang masih belum jelas, karena tabibnya nakirah. Li'annaha udhifat ila nakiratin, dikarenakan dia dimudhafkan kepada nakirah. Kemudian catatan yang kedua qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala B, hunaka alfadhun mutawaghilatun fit tankir. Mutawaghilatun fit tankir. Di sana ada lafaz-lafaz yang samar dalam hal nakirah, dalam kenakirohannya. Fala tata'arraf, maka lafaz-lafaz ini tidak bisa menjadi ma'rifat. La tata'arrafu ala ayyi halin, dalam keadaan apapun. Ada lafaz-lafaz yang selalu nakirah. Nah, terkadang lafaz ini samar, ini nakirah atau ma'rifat. Contohnya adalah mithlu. Ini lafaz mau dimudhafkan kepada ma'rifat, dia tetap nakirah. Wa ghairu, wa wahda. Karena secara arti semisal, semisalnya itu kan masih nakirah, semisalnya, selainnya, masih umum, belum ditentukan, belum jelas. Mithalu dzalika, contohnya adalah qauluhu ta'ala, in yamsaskum qarhun faqad massal qaumu qarhun mithluhu. Jika kalian mengalami qarhun luka, faqad massal qauma qarhun mithluhu, maka mereka juga mengalami luka yang sama. Luka yang sama. Qarhun di sini dia menjadi naat bagi qarhun yang nakirah. Qarhunnya saja belum jelas, yang semisal dengannya juga belum jelas, kan seperti itu. Nah, seperti kita bilang, kalau kalian dapat untung, dia juga dapat untung yang sama. Nah, untung yang sama, mithluh itu yang sama. Untungnya saja belum jelas, berapa jumlahnya, berapa besarnya. Kemudian kita katakan untung yang sama, samanya ini seberapa, belum tertentu. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa la in ata'tum basyaran mithlakum innakum idzal lakhasirun. Jika kalian mentaati manusia yang seperti kalian, mithla, ini naat bagi basyaron, makanya dia mansub. Dia naatnya kepada nakirah, ya dia dihukumi nakirah juga. Walaupun dia menjadi mudhaf bagi dhamir. Sehingga ini keluar dari kaidah tadi, isim ma'rifat atau isim nakirah yang menjadi mudhaf bagi isim ma'rifat, maka menjadi ma'rifat ini keluar. Mau dimudhafkan kepada apapun, dia tetap nakirah. Kemudian yang ketiga, qauluhu ta'ala falana'tiyannaka bisihrin mithlihi. Ini majrur. Kenapa majrur? Karena naat bagi sihrin. Kami akan mendatangkan kepada engkau sihir yang semisal dengannya. Sihirnya seperti apa saja masih nakirah. Yang semisal dengannya juga nakirah. Nah, kalau kita disuruh menjelaskannya, ini sihir seperti apa, bentuknya apa, jenisnya apa, nakirah. Nah, maka kalimat mithl dalam fil ayatis salasi, dalam 3 ayat ini as-sabiqah yang telah lewat, mudhafah ila dhamirin. Dia mudhafatun ila dhamirin, diidhafahkan kepada dhamir. Wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu, bersamaan dengan dia dimudhafkan kepada dhamir atau dengan arti bebasnya, walaupun demikian, walaupun dia dimudhafkan kepada dhamir, lam taktasib at-ta'rif, tidak menjadikan dia menjadi ma'rifat minad dhamir. Nah, dia tidak bisa mengambil keuntungan dari mudhafnya dia kepada dhamir, kepada ma'rifat itu, dia kemudian menjadi ma'rifat. Intinya, mithlu, walaupun dia
menjadi mudhaf bagi isim dhamir tetap nakirah. Wa yadulluka, dan yang menunjukkan kepadamu ala dzalika, atas hal itu bahwasanya tetap nakirah, annaha waqa'at fi kulli mithalin na'tan, bahwasanya pada semua contoh 3 di atas, misal itu posisinya terletak sebagai na'at lin nakirah bagi isim nakirah allati qablaha, yang ada pada sebelumnya. Ini dia. Ini mithlu, kenapa dibaca rafa? Karena na'at bagi korhun. Mithla, kenapa dibaca mithla? Karena na'at bagi basyaron. Mithli, kenapa dibaca mithli? Karena na'at bagi sihrin. Nah, man'utnya sihrin, basyaron, dan korhun itu nakirah. Wa na'tun nakiratin nakiratun, dan na'at bagi isim nakirah ya dihukumi nakirah. Nah, fulan membeli sebuah mobil, maka aku akan membeli mobil yang sama dengan mobilnya. Nah, mobil yang sama dengan mobilnya, orang atau tadi saja disebutkan fulan membeli sebuah mobil nakirah, aku akan membeli sebuah mobil yang nakirah juga semisalnya, itu tidak jelas mobil apa, mereknya apa, harganya berapa. Sehingga mithlu mau dimudhafkan kepada apapun tetap nakirah. Wa taqulu hadza aidan ma'a ghair, ini juga penjelasan tentang mithlu sama juga penjelasannya sama dengan ghair. Nah, fi qoulihi ta'ala kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kenapa dia mansub? Karena na'at bagi juludan. Juludan di sini nakirah, dia na'at bagi nakirah, maka dia juga nakirah. Nah, juludan nakirah, dia juga nakirah. Tayyib. Jadi ghair sama, dimudhafkan kepada apa saja sama. Wa qauluhu ta'ala fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi, ini yang majrur. Na'at bagi haditsin. Maka berpalinglah dari mereka hingga mereka yakhudhu fi haditsin ghairihi. Ini membicarakan pembicaraan selainnya. Pembicaraan di sini nakirah, umum. Pembicaraan apa? Maka selainnya di sini juga umum. Demikian pula firman Allah Ta'ala, am lahum ilahun ghairu. Ini na'at bagi ghair, bagi ilah. Apakah bagi mereka ada Tuhan selain Allah? Wa kalimatu wahda, tadi mithlu dan ghair sama, dan kalimatu wahda tudhafu daiman ila dhamirin, selalu dia dimudhafkan kepada dhamir. Wahdaka, wahdi. Nah, wa ma'a dzalika tu'rabu halan, bersamaan dengan itu dia di-i'rab sebagai hal fi kulli maudhi'in, pada semua keadaan. Jadi mithlu dan ghairu di-i'rab sebagai nakirah, sebagai na'at. Kalau wahda di-i'rab sebagai hal. Qauluhu ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau nahwu qaulihi ta'ala, wa idza dzukirallahu wahdahu, dan apabila disebut nama Allah wahdahu. Nah, wahdahu dalam keadaan sendirian. Nah, jadi intinya wahda ini juga tetap nakirah. Dia di-i'rab sebagai hal. Jadi mithlu wa ghair wa wahda ini juga nakirah walaupun di-i'rab sebagai, atau walaupun dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Wallahu ta'ala alam. Ini penjelasan tentang isim yang dimudhafkan kepada al beserta, atau yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Nah, ini yang keenam. Isim yang dimudhafkan kepada isim ma'rifat, maka dia dihukumi ma'rifat kecuali mithlu, ghairu, dan wahda. Wallahu ta'ala alam. Setelah itu kita akan masuk kepada yang ketujuh, al-mu'arraf bin nida, yang dima'rifatkan dengan nida. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat.